Teresa pun kemudian menyiram badan Susan dengan bensin, kemudian membakar gadis itu. Hasil otopsi mengatakan bahwa Susan ini masih dalam keadaan hidup ketika ia dibakar. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan kembali membahas kasus kriminal, yaitu kasusnya Teresa Noor. Dan ini lagi-lagi kasus seorang ibu yang tega mengasingkan atau mengurung anaknya dari dunia luar. Dimana beberapa minggu yang lalu aku juga sempat membahas kasus antara ibu dan anak, yaitu kasusnya Blanche Monnier. Dan kalau misalnya kalian belum nonton, silahkan kalian tonton dulu videonya, nanti aku akan sertakan linknya di sudut kiri. Tapi nih di kasus yang ini, ibunya itu lebih sadis berkali-kali lipat daripada ibunya Blanche Monnier. Dia tuh bener-bener ibu yang paling jahat di dunia sih. Jadi Teresa ini tidak hanya mengurung anak-anaknya, tapi ia juga menyiksa dan membunuh 2 orang anak perempuannya hanya karena merasa iri dengan kecantikan anaknya. Yang lebih gilanya lagi nih, ia menyuruh anak laki-lakinya untuk membantu dalam melakukan pembunuhan tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh Teresa ini sempat menghebohkan Amerika, terutama di California pada tahun 1980-an. Tapi seperti biasa nih, sebelum masuk ke pembahasan ceritanya lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teresa Jimmy Francine Noor lahir pada 14 Maret 1946 di Sacramento, California. Ibunya bernama Sweeney Gay dan ayahnya James Jim Krause. Teresa ini merupakan anak kedua dari pasangan itu. Kakak perempuannya bernama Rosemary. Nah, selain dari mereka berdua, sebelumnya ibu Teresa ini sudah memiliki anak dari suami pertamanya, yaitu William dan Clara. Ayahnya bekerja sebagai seorang pembuat keju, sementara ibunya bekerja di salah satu perusahaan kayu lokal. Keluarga mereka saat itu dikenal sebagai keluarga yang sangat berkecukupan, terutama di daerah tempat tinggal mereka. Nah, karena keuangan keluarga mereka ini bisa dikatakan sangat baik, akhirnya di awal tahun 1950-an, mereka pun memutuskan untuk pindah ke kota lain, yaitu di Sacramento, dan membeli sebuah rumah yang bisa dikatakan cukup besar di sana. Dan ya, Teresa ini lahir di keluarga yang bisa dikatakan sangat berkecukupan dan juga sangat bahagia. Tapi ternyata di tahun yang sama ketika mereka pindah, kebahagiaan mereka ini mulai berubah ketika Jim, yaitu ayahnya, didiagnosis menderita penyakit Parkinson, yaitu salah satu penyakit yang menyerang sistem saraf pusat yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan juga keseimbangan. Karena hal itu, dengan terpaksa Jim pun harus berhenti dari pekerjaannya. Karena memang penyakitnya itu semakin lama semakin memburuk, bahkan sampai membuat Jim ini sulit untuk berjalan. Jim pun saat itu mulai depresi, tertekan, dan merasa tidak berguna. Nah, karena kesehatan mentalnya yang mulai memburuk, ia jadi mudah sekali marah, dan anak-anaknya lah yang menjadi korban dari kemarahannya. Karena Jim yang sudah tidak bisa lagi mencari nafkah, maka semua kebutuhan, kecukupan, dan juga segala sesuatu yang membutuhkan uang harus ditanggung oleh Swanee, yaitu ibu Teresa. Swanee bekerja lebih keras dari biasanya dan saat itu cukup banyak beban yang ia pikul, dimana setiap hari ia harus bekerja, mendengar amukan Jim, mengurus rumah, anak-anak, dan juga semuanya dihandle oleh Swanee. Sampai pada akhirnya pada tanggal 2 Maret 1961, Swanee mengajak putri kesayangannya yaitu Teresa untuk pergi ke sebuah tempat perbelanjaan. Tapi sedihnya pada saat di perjalanan, Swanee tiba-tiba terjatuh dan ia meninggal di pelukan Teresa, yang mana saat itu ia didiagnosis mengalami gagal jantung. Kematian Swanee ini berdampak sangat-sangat buruk bagi keluarga mereka, terutama bagi Teresa. Ia merasa sangat terpukul dan juga sangat tertekan karena kehilangan ibunya. Apalagi di depan matanya, ia menyaksikan ibunya yang sedang sekarat di usianya yang baru menginjak
menginjak 15 tahun. Sejak saat itu, Teresa berubah menjadi anak yang sangat pemarah dan suka mengasingkan dirinya di dalam kamar. Dengan Jim yang tidak bisa bekerja dan Swanee yang sudah meninggal, keuangan keluarga mereka pun semakin memburuk karena tidak adanya pemasukan. Sehingga saat itu Jim memutuskan untuk menjual rumah keluarga mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tak beberapa lama setelah mereka pindah ke rumah yang baru, Teresa bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Clifford Slidey Sanders yang berusia 5 tahun lebih tua darinya. Nah, saat itu Teresa pun langsung jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah dengan Cliff. Karena keputusan Teresa untuk menikah, jadi saat itu ia memutuskan untuk berhenti sekolah, dan setelah menikah Teresa dan Cliff memilih untuk tinggal di sebuah apartemen kecil di North Highlands, California. Dan ternyata nih, pernikahan mereka berdua ini tidak seindah yang mereka bayangkan. Mereka sering bertengkar karena Teresa ini memiliki sifat yang sangat-sangat posesif. Ia selalu curiga ketika Cliff ini keluar terlalu lama dan selalu menuduh Cliff berselingkuh. Sampai akhirnya Teresa ini hamil anak pertama mereka. Sejak saat itu situasi keluarga mereka pun mulai membaik. Selama kehamilan, Teresa dan Cliff merasa sangat bahagia seperti pasangan suami istri pada umumnya. Teresa melahirkan anak pertamanya pada tanggal 16 Juli 1963 yang diberi nama Howard Slidey Sanders. Tapi ternyata kelahiran Howard ini hanya memberikan kebahagiaan yang sementara bagi mereka. Mereka pun kembali ribut. Teresa juga selalu memanipulasi, menyalahkan, dan menuduh Cliff dengan berbagai macam hal. Hingga akhirnya pada tanggal 5 Juli 1964, Cliff yang sudah mulai jenuh memutuskan untuk merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan teman-temannya. Dan ya, di hari itu terjadilah pertengkaran yang sangat hebat sehingga Cliff yang sudah mulai lelah, jenuh, dan juga bosan memutuskan untuk pergi meninggalkan Teresa. Kemarahan Teresa pun saat itu mulai memuncak. Ia tidak terima Cliff meninggalkannya begitu saja. Dengan sadarnya, ia pun mengambil pistol dan menembak Cliff yang berjalan menuju pintu keluar. Tembakan itu mengenai punggung Cliff dan ia pun meninggal di tempat. Teresa pun saat itu ditangkap karena kasus pembunuhan. Namun ketika di persidangan, ia mengatakan bahwa hal itu ia lakukan untuk melindungi dirinya karena ia mengklaim Cliff ini sangat pemabuk dan suka memukulinya. Dan malam itu Cliff ini marah ketika mengetahui bahwa Teresa hamil anak kedua mereka, karena memang saat itu Teresa ini sedang hamil anak kedua. Dan karena pengakuannya di persidangan itu, Teresa pun dibebaskan dari hukuman pada tanggal 22 April 1964. Padahal nih ya, di persidangan kakak Teresa sudah bersaksi bahwa Teresa ini sangat manipulatif, posesif, dan cemburuan. Ia akan melakukan segala cara untuk membunuh Cliff kalau misalnya Cliff ini memilih untuk meninggalkannya. Jadi daripada Cliff ini menikah dengan perempuan lain, lebih baik ia membunuh Cliff. Dan beberapa kerabat Cliff juga bersaksi bahwa Cliff ini tidak pernah melakukan kekerasan dan dia merupakan orang yang baik. Tapi ya, mungkin karena Teresa ini memang orangnya manipulatif dan bisa meyakinkan orang-orang di persidangan, apalagi ia saat itu pernah mengadukan Cliff yang kasar kepadanya, sehingga mungkin itulah yang menjadi pertimbangan Teresa terbebas dari hukuman. Pada tanggal 16 Maret 1965, Teresa melahirkan anak keduanya yang bernama Sheila Gay Sanders. Setelah kelahiran anak keduanya, Teresa mulai sering mabuk-mabukan. Dia juga sangat sering meninggalkan anak-anaknya dan pulang malam dalam keadaan mabuk, yang mana saat itu ia sudah kecanduan alkohol akut. Nah, suatu malam seperti biasa Teresa ini pergi dan minum-minum di tempat ia biasa nongkrong. Dan saat itu Teresa bertemu dengan seorang veteran angkatan darat dari Amerika Serikat yang disabilitas. Ia bernama Estelle Thornsberry. Dan lagi-lagi karena pertemuannya yang sesaat, Teresa dengan mudahnya jatuh cinta. Sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen Teresa. Tapi ternyata hubungan percintaan mereka ini berakhir dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar beberapa bulan. Karena memang si Teresa ini yang masih suka nongkrong dengan teman-temannya, pulang malam, dan suka mabuk-mabukan. Bahkan ia pernah tidak pulang selama 2 hari, yang mana itu otomatis anak-anaknya ini diurus oleh Thorns. Dan sebenarnya yang paling membuat Thorns ini kecewa ketika ia mengetahui bahwa Teresa ini berselingkuh
dengan sahabatnya yang bernama Robert North, seorang prajurit marinir Amerika Serikat. Tak lama setelah hubungan Teresa dan juga Thornsberry berakhir, ia mulai menjalin hubungan yang serius dengan Robert. Nah, karena si Teresa ini hamil, jadi mereka berdua memutuskan untuk menikah pada tanggal 9 Juli 1966. Dan anak ketiga Teresa lahir pada tanggal 27 September 1966, yang mana anak itu diberi nama Susan Marlene North. Tak lama setelah itu, Teresa lagi-lagi hamil anak keempat dan selanjutnya hamil anak kelima mereka, yang mana anak keempat mereka diberi nama William Robert North yang lahir pada tanggal 15 September 1967 dan Robert Wallace North Jr. pada 31 Desember 1968. Tapi ternyata lagi-lagi perjalanan kisah cinta Teresa ini tidak berjalan dengan baik, karena lagi-lagi masalah Teresa yang sangat posesif dan sering menuduh Robert berselingkuh. Robert yang mulai muak dengan segala drama Teresa, ia pun memilih untuk bercerai pada 3 Juni 1970. Meskipun saat itu Teresa ini sedang hamil anak keenam mereka. 2 bulan setelah perceraian mereka, anak terakhir Teresa pun lahir yang diberi nama Teresa Mary North atau Terry Mary North. Setelah itu Teresa pun kembali menikah dengan pekerja kereta api yang bernama Roland Pulliam. Pernikahan mereka pun mulai berantakan ketika Teresa mulai menitipkan atau meninggalkan anak-anaknya bersama Roland. Sementara Teresa ini keluar sepanjang malam dan juga berpesta dengan teman-temannya. Roland pun menceraikan Teresa pada tahun 1972 setelah Roland yakin bahwa Teresa berselingkuh. Pernikahan terakhirnya adalah dengan seorang editor yang bernama Chester Chit Harris. Mereka menikah pada Agustus 1976. Baiknya Chit ini ia mau menerima 6 orang anak Teresa dan menganggap mereka ini sebagai anak kandungnya. Ia sering mengajak anak-anak Teresa ini bermain dan juga berjalan-jalan selayaknya kasih sayang seorang ayah dengan anaknya. Nah, saat itu putri pertama Teresa yaitu Susan semakin dekat dengan Chit. Ia sering mengajak Chit untuk bermain dan juga sering mengikuti kemanapun Chit ini pergi. Tapi anehnya saat itu Teresa bukannya senang anaknya dekat dengan ayah sambungnya, melainkan ia cemburu dengan anaknya sendiri. Padahal saat itu anaknya ini masih kecil. Akhirnya Teresa pun sering marah dan sering bertengkar dengan suaminya. Teresa mengajukan gugatan cerai untuk Chit pada November 1976 setelah ia mengetahui bahwa Chit ini suka mengambil foto wanita telanjang atas dasar suka sama suka, yang mana saat itu Chit ini bekerja sebagai fotografer majalah dewasa. Nah, karena perceraian terakhirnya, Teresa pun kembali merasa frustasi, depresi, stres, sering mabuk-mabukan. Ia juga menjadi sangat pemarah dan merasa tersaingi oleh anak-anaknya. Apalagi melihat anaknya yang tumbuh cantik, sedangkan Teresa ini mulai menggendut dan juga keriput. Ia juga mulai melarang anak-anaknya ini untuk bergaul dengan siapapun. Oh iya, saat itu mereka ini sudah pindah ke sebuah apartemen dengan 2 kamar di Sacramento, California. Nah, sebelum pindah ke sana nih, putra tertua Teresa yaitu Howard yang merasa sudah sangat lelah dengan sikap ibunya memilih untuk tinggal sendiri. Penyiksaan, pelecehan, dan juga pengurungan yang dilakukan Teresa ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dan tak jarang Teresa ini melempar pisau ke arah anak-anaknya. Menurut Terry, anak bungsu Teresa, sasaran utama pelecehan dan juga kekerasan yang dilakukan oleh Teresa adalah kepada 2 orang kakak perempuannya, yaitu Susan dan juga Sheila, yang ia anggap sebagai saingannya. Teresa juga percaya bahwa suami keempatnya, yaitu Chit, telah mengubah Susan menjadi penyihir. Jadi Susan pantas menerima perlakuan buruk dari Teresa. Suatu ketika, Susan yang sudah babak belur dan mulai pasrah dengan apa yang sudah dilakukan oleh ibunya, berhasil melarikan diri dari rumah. Nah, di jalan ia bertemu dengan polisi dan ia pun dibawa ke kantor polisi. Tapi saat itu polisi malah menghubungi Teresa karena polisi tidak percaya tentang pelecehan mental dan juga kekerasan fisik yang dialami oleh Susan. Padahal saat itu sudah jelas-jelas tubuh Susan ini sudah babak belur. Nah, sesampainya Teresa di sana, Teresa pun pastinya membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa anaknya ini mengalami gangguan jiwa. Dan anehnya di situ polisi percaya dan Susan pun kembali dibawa pulang oleh Teresa. Nah, di rumah nih, karena Teresa ini sudah sangat kesal
kesal dengan Susan yang kabur dari rumah, ia pun mulai menghukum Susan dengan memukulinya menggunakan sarung tangan kulit. Ia juga menyuruh dan memaksa anak-anak yang lain untuk bergiliran memukuli Susan. Pada minggu-minggu berikutnya, Teresa memborgol Susan di tempat tidurnya dan memerintahkan anak-anak yang lain untuk menjaganya. Saat itu Teresa benar-benar tidak memberikan izin Susan untuk keluar dari rumah dan memaksa Susan untuk putus sekolah. Ia juga mengeluarkan anak-anak yang lainnya dari sekolah mereka. Sejak saat itu, anak-anak Teresa mulai sangat tertutup, bahkan tidak pernah keluar dari rumah. Pada tahun 1982, Teresa yang sangat yakin bahwa Susan ini adalah penyihir yang menyebabkan tubuhnya membesar, mulai membantah perkataan ibunya. Teresa pun saat itu marah dan akhirnya menembak dada Susan dengan menggunakan pistol kaliber 22, yang mana tembakan itu tembus ke punggung Susan. Jahatnya, Teresa ini tidak memberikan izin agar Susan dirawat di rumah sakit. Susan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan penanganan medis, dan ia membiarkan Susan berharap ia mati di dalam bak mandi. Tapi saat itu Susan berhasil selamat dan Teresa pun mulai merawatnya hingga sembuh. Ia juga mengizinkan putra dan putrinya membantu untuk merawat Susan. Tapi saat itu tetap Susan ini tidak diperbolehkan untuk mendapatkan penanganan medis. Tak beberapa lama berkat perawatan yang diberikan oleh saudara-saudaranya, akhirnya Susan pun sembuh. Pada Juli 1984, Teresa dan Susan pun kembali bertengkar hebat. Teresa pun menikam putrinya dari belakang dengan menggunakan gunting. Dan lagi-lagi Teresa tidak mengizinkan Susan untuk mendapatkan penanganan medis. Beberapa minggu setelah penikaman tersebut, Susan yang sudah mulai muak dengan perlakuan ibunya memutuskan untuk pindah ke Alaska. Teresa pun setuju untuk melepaskan Susan dengan syarat peluru yang ada di punggung Susan harus dikeluarkan, sehingga tidak ada bukti kalau Susan ini melapor ke pihak kepolisian. Susan pun saat itu yang sangat ingin keluar dari rumah setuju dengan perkataan ibunya. Teresa pun saat itu memberikan Susan melarin kapsul dan minuman keras sebagai obat bius, yang mana itu membuat Susan pingsan. Saat Susan tidak sadarkan diri, Teresa menyuruh anak laki-lakinya yang berusia 15 tahun, yaitu Robert, untuk mengeluarkan peluru dengan menggunakan pisau X-Acto. Keesokan paginya Susan pun terbangun dan merasakan sakit yang luar biasa. Selama beberapa hari berikutnya, Susan mengalami sepsis dan juga sering mengigau. Teresa berusaha untuk merawat Susan dengan memberikan ibuprofen dan juga antibiotik. Tapi ternyata perawatan itu tidak efektif dan kondisi Susan semakin lama semakin menurun. Pada 16 Juli 1984, Teresa mulai mengemasi seluruh barang Susan ke dalam sebuah kantong sampah. Setelah mengikat tangan, kaki, dan juga melakban mulut Susan, Teresa kemudian memerintahkan putranya, yaitu Robert dan juga William, untuk memasukkan Susan ke dalam mobil mereka. Mereka mengantarkan Susan ke Squaw Valley dan menempatkan Susan di pinggir jalan di atas sebuah tas yang berisi barang-barang Susan. Teresa pun kemudian menyiram badan Susan dan tas-tasnya dengan bensin, kemudian membakar gadis itu. Mayat Susan yang masih membara ditemukan keesokan harinya. Hasil otopsi mengatakan bahwa Susan ini masih dalam keadaan hidup ketika ia dibakar. Setelah kematian Susan, Teresa mulai mengarahkan kemarahan dan juga pelecehannya kepada putrinya Sheila. Pada Mei 1985, Teresa memaksa Sheila untuk menjadi pelacur di usianya yang baru menginjak 20 tahun, yang mana itu bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga. Karena saat itu Teresa tidak bekerja dan hanya menerima uang dari negara. Teresa awalnya senang dengan banyaknya uang yang dihasilkan oleh Sheila, dan ia pun memperbolehkan Sheila ini untuk keluar rumah kapanpun ia mau. Setelah beberapa minggu, Teresa menjadi marah dan menuduh Sheila hamil serta tertular penyakit menular seksual, yang mana saat itu Teresa yakin bahwa penyakit itu didapatkan karena Sheila duduk di dudukan toilet. Sheila awalnya membantah tuduhan tersebut. Teresa pun mulai marah dan memukulinya. Ia pun mengikat Sheila dan menguncinya
di dalam sebuah lemari yang tidak memiliki ventilasi. Teresa melarang anak-anaknya yang lain untuk memberi Sheila makan ataupun minum atau bahkan membuka lemari itu. Terry yang saat itu kasihan melihat Sheila, ia pun memberikan Sheila minum. Dan Terry mengatakan kalau saja Sheila ini mengaku, mungkin saja Teresa akan mengeluarkannya dari dalam lemari. Setelah 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1985, Sheila meninggal karena dehidrasi dan juga kelaparan. Saat mengetahui bahwa Sheila ini sudah meninggal, Teresa pun kembali memerintahkan kedua putranya untuk membuang mayat Sheila. Karena mayat Sheila ini sudah mulai membusuk sehingga menimbulkan bau yang sangat tidak sedap yang memenuhi apartemen. Kemudian Robert dan juga William pun meletakkan tubuh Sheila di dalam sebuah kotak dan membuang mayat Sheila di dekat bandara yang ada di California. Meski jasad Sheila ini sudah dikeluarkan dari lemari, tapi bau busuknya masih tertinggal di apartemen. Teresa yang khawatir bau dan juga bukti fisik yang ada di lemari bisa melibatkan dia dalam kematian Sheila, sehingga pada tanggal 29 September 1986, Teresa memindahkan semua barang-barang yang ada di rumah itu keluar apartemen dan menyuruh putri bungsunya yaitu Terry untuk membakar apartemen tersebut. Tapi ternyata api itu tidak bisa membakar keseluruhan tempat karena banyak tetangga yang melaporkan adanya api sebelum api itu menyebar luas. Sehingga waktu itu lemari tempat Sheila ini meninggal masih belum rusak. Setelah membakar apartemen itu, Teresa dan juga anak-anaknya pun memilih untuk pindah ke tempat lain. Anak-anak Teresa yang saat itu masih hidup dan sudah cukup umur untuk tinggal sendiri memilih untuk memutuskan hubungan dengan Teresa. Anak bungsu Teresa yaitu Terry yang saat itu masih berusia 16 tahun juga ikut melarikan diri dari Teresa, yang mana saat itu ia menggunakan kartu identitas milik Sheila agar bisa menyamar sebagai orang dewasa. Satu-satunya anak yang bertahan dan tetap tinggal bersama Teresa adalah Robert Jr. Saat itu Robert dan juga Teresa pun memutuskan untuk pindah ke Las Vegas dan menjauhkan dirinya dari keramaian. Pada November 1991, Robert Jr. ditangkap setelah menembak mati seorang bartender di Las Vegas. Karena saat itu Robert berusaha untuk melakukan perampokan dan Robert pun dijatuhkan hukuman selama 16 tahun penjara. Setelah melarikan diri dari ibunya, Terry berusaha untuk melaporkan pembunuhan terhadap saudari perempuannya ke kantor polisi. Tapi saat itu polisi menolak dan menganggap cerita yang dikatakan oleh Terry adalah cerita fiksi. Sampai akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1993, Terry menghubungi AMW atau Americans Most Wanted dan mereka meminta Terry untuk menghubungi seorang detektif di Placer Country, California, yang mana itu adalah daerah tempat ditemukannya jenazah Susan. Nah saat itu akhirnya ada yang menganggap serius tentang cerita dari Terry dan menindaklanjuti penyelidikan. Para detektif pun menghubungkan 2 jendos atau mayat perempuan yang tidak dikenal yang ditemukan di daerah tersebut pada tahun 1984 dan 1985 dengan cerita yang sangat rinci dari Terry tentang kematian dari 2 saudarinya dan menyimpulkan bahwa pernyataan yang dikatakan oleh Terry ini adalah benar. William pun ditangkap pada 4 November 1993 di Woodland, California. Robert Jr. saat itu juga didakwa atas pembunuhan saudarinya saat ia sedang menjalani hukuman 16 tahun penjara. Nah, pada 10 November 1993, Teresa North juga ditangkap di rumahnya yang berada di Salt Lake City. Pada tanggal 15 November 1993, Teresa pun saat itu didakwa atas kasus pembunuhan kedua putrinya dan juga penyiksaan. Awalnya Teresa ini mengaku tidak bersalah. Kemudian ia pun membuat kesepakatan dengan penuntut setelah ia mengetahui bahwa si Robert Jr. ini setuju untuk bersaksi melawan Teresa dengan imbalan pengurangan hukuman. Dan saat itu Teresa pun mengaku bersalah dengan syarat ia terhindar dari hukuman mati. Pada 17 Oktober 1995, Teresa pun dijatuhi hukuman 2 kali seumur
seumur hidup. Dan Teresa akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2027. Dan William North dijatuhi hukuman percobaan serta diperintahkan untuk menjalani terapi karena ia ikut dalam kasus pembunuhan Susan dan juga Sheila. Sedangkan Robert saat itu diberikan imbalan karena ia mengakui semua kesalahan yang dilakukan oleh Teresa. Penuntut pun saat itu mencabut tuduhan terhadap pembunuhan kakak perempuannya, tapi saat itu ia tetap didakwa karena telah menjadi kaki tangan dalam pembunuhan Sheila. Dia pun menerima hukuman selama 3 tahun penjara bersamaan dengan hukuman 16 tahun penjara karena kasus pembunuhan bartender. Oke guys, sekian cerita mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Teresa North. Jahat banget gak sih? Teresa ini dengan sadarnya menyiksa, memukuli, bahkan sampai membunuh anak-anaknya dengan cara yang sangat mengerikan. Anak-anak Teresa ini benar-benar serasa tinggal di dalam rumah iblis. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian memiliki ide-ide apa yang harus aku bahas di video berikutnya, kalian boleh banget untuk menuliskannya di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Semoga video kali ini dapat memberikan tambahan informasi kepada kalian, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.